Ya, pemirsa, sudah hampir menjadi tradisi setiap menjelang bulan Ramadan sejumlah harga kebutuhan pokok mulai merayap naik. Bahkan tahun ini kenaikan harga mulai terjadi di awal tahun yang juga merupakan tahun politik yaitu pemilu 2024. Sebenarnya apa yang terjadi? Berikut kita lihat ulasan bersama rekan Elsie Casey dan juru kamera Dimas Winardi. Pemirsa, beberapa pekan terakhir ini berbagai komunitas pangan menunjukkan kenaikan harga. Berbagai alasan seperti perubahan iklim, El Nino dituding menjadi salah satu penyebab masa tanam mundur sehingga masa panen menjadi tertunda. Meskipun demikian, berbagai negara justru bisa menghasilkan surplus bahan pangan bahkan hingga melakukan ekspor. Contohnya adalah Thailand, Kamboja, dan juga Vietnam. Lantas di Indonesia, setelah hingar-bingar pemilu usai, mengapa harga kebutuhan pangan pokok justru menjadi naik? Seperti apa penyebabnya? Mari kita simak bersama. Sejumlah kebutuhan pangan yang terus menunjukkan kenaikan harga, diantaranya adalah beras, gula pasir, daging ayam, telur ayam, hingga bawang merah dan juga cabai. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS, berbagai kota dan juga kabupaten merasakan kenaikan harga ini. Tentunya menjelang Ramadan, kenaikan harga ini semakin memberatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Iya pemirsa, untuk mengetahui secara lebih lanjut seperti apa strategi-strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah di tengah berbagai kenaikan kebutuhan pangan ini, saya telah bersama dengan salah satu pengamat ekonomi dan juga peneliti pangan, yaitu Bapak Nalar Al-Qadir. Bapak, seperti apa sih Pak penyebab dari kenaikan harga yang terjadi akhir-akhir ini Pak? Oke. Yang sekarang lagi rame kan itu sebenarnya komoditas beras ya. Ya, kemudian di retail modern sempat langka dan sulit ya. Dan sekarang tapi beberapa retail modern besar itu udah mulai rame lagi barangnya. Tapi masalahnya bagaimana dengan harganya kan gitu. Nah, di retail modern besarnya harganya justru naik, malah melanggar dari aturan HET ya. Jadi kita perlu lihat ya sebenarnya berapa sih stok. Karena harga itu dilihat dari supply demand-nya ya, berapa stok yang kita punya, berapa permintaannya. Kalau untuk misalnya contohnya beras, itu kan permintaannya nggak berubah. Rata-rata itu di 2,54 juta ton per bulan. Nah, bagaimana dengan supply-nya? Nah, ini yang kita harus pertanyakan. Pemerintah bilang ada 7,3 juta ton. Tapi 7,3 juta ton itu sebenarnya kan cukup bahkan sampai 3 bulan ya. Tapi kok bisa langka, kemudian harganya pun naik di pasar. Nah, ini yang saya sedikit curiga. Kemudian ini langka tapi kok harganya kemudian tidak bisa diredam, berarti sebenarnya apakah memang stoknya ada atau memang stoknya nggak ada kan gitu. Ini pemerintah yang harus konfirmasi benar-benar ya, karena kita juga produsen beras, tetapi kemudian ternyata di 2023 saja itu surplus kita antara produksi dan konsumsi 2023 itu hanya sekitar 340.000 ton. Menurut Bapak sebenarnya strategi-strategi seperti apa saja yang kedepannya mungkin pemerintah bisa terapkan? Ya pertama gini ya, informasi terkait produksi dalam negeri kita itu harus dipastikan dulu berapa sih sebenarnya kita bisa mampu produksi ya. Nah, untuk komoditas kayak gula, kayak beras, sapi, bawang putih, jagung itu kita masih impor. Nah, ini kita harus pastikan berapa sih kemampuan kita produksi. Nah, yang saya ragukan adalah beberapa, bukan hanya itu ya, dipertanyakan stok awal kita tuh tinggi, selalu seperti itu kalau datanya pemerintah. Tapi kenapa kemudian terjadi kenaikan harga, terjadi kelangkaan? Nah, yang menjadi permasalahan ini adalah will dari pemerintah itu sendiri. Kita tahu ya, minyak goreng aja contohnya di 2022. Minyak goreng di 2022, kita tuh produsen terbesar loh untuk minyak sawit. Tapi tetap harganya bisa naik gitu loh. Nah, itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan. Sedangkan kalau negara lain misalnya India, sampai sekarang impornya itu belum dibuka untuk beras. Jadi mereka belum membuka keran ekspor, jadi negara-negara lain belum bisa impor nih.
gitu. Kenapa? Mereka mengamankan dalam negerinya dulu gitu. Betul gitu. Jadi will-nya ini loh yang harus dilihat seperti itu. Kenaikan sejumlah komoditas pangan memang cenderung bervariasi. Beberapa di antaranya merangkak naik secara perlahan, sementara yang lainnya justru langsung meroket dengan harga selangit. Salah satu komoditas pangan yang terus secara konsisten menunjukkan kenaikan harga adalah beras, yang kini menyentuh harga Rp15.000 per kilogramnya. Komoditas lainnya yang juga menunjukkan kenaikan harga adalah cabai rawit, yang di beberapa daerah menyentuh harga Rp100.000 per kilogramnya. Secara keseluruhan, kenaikan harga di Indonesia berkisar antara 40% hingga 100%. Tentunya berbagai faktor menyebabkan kenaikan harga di Indonesia. Tidak hanya faktor cuaca, tetapi juga faktor perekonomian di Indonesia, faktor kondisi politik dalam negeri, nilai tukar rupiah, hingga faktor politik luar negeri dan juga perekonomian dunia turut mempengaruhi berbagai kenaikan harga yang terjadi di Indonesia. Kenaikan berbagai kebutuhan pokok pun memberatkan warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Daya beli masyarakat yang menurun menuntut masyarakat untuk kreatif dalam memenuhi kebutuhan pokok, salah satunya dengan melakukan substitusi barang. Semua pada naik, jadi kita pusing gitu kan. Terus itu apa penggantinya, kita beli beras nggak kebeli, ya kita makannya singkong, kayak ubi gitu, untuk membanjal perut supaya perut kita kenyang. Terus daging, ayam, ikan, itu juga pada naik gitu. Kita penggantinya tahu tempe, kalau nggak kerupuk gitu aja. Emang sih apa-apa naik, suami juga usahanya lagi sulit, lagi sepi ya. Suami kan kerjanya cuman kayak buru lepas gitu kan, hari ini dapat, hari ini dimakan, kadang-kadang nggak dapet gitu kan. Kita juga bingung, kayak belanja juga kan uangnya sedikit, kadang-kadang cukup, kadang-kadang enggak gitu kan, ya pinter-pinter kita sendiri aja gitu kan. Keberatan nggak, Bu? Oh, keberatan banget, Bu. Apalagi kita udah punya anak 3, repot ya, semuanya apa-apa naik. Apalagi kan mau puasa ya, semuanya naik. Belum masuk bulan Ramadan aja udah naik. Beras, telur, gula, itu yang bikin berat kan? Iya. Selamat pagi, Pak Sudaryatmo. Ya, selamat pagi. Pak Sudaryatmo, Ya. Pak, saya ingin tanya-tanya nih, Pak. Sebenarnya kenaikan harga berbagai kebutuhan bahan pokok, terutama beras nih, Pak, yang terjadi akhir-akhir ini, sebenarnya apa sih, Pak, penyebabnya menurut Bapak? Ya, terima kasih. Jadi banyak variabel ya. Jadi kalau dari sisi waktu itu biasanya memang waktu-waktu menjelang Lebaran, kemudian Natal itu trennya naik. Terus yang kedua juga secara umum ini sangat tergantung pada suplai dan demand. Untuk suplai dan demand itu tergantung komoditasnya. Jadi kalau ada beberapa komoditas yang dia sudah terintegrasi dengan pasar global. Tapi ada produk komoditas yang dia sepenuhnya dalam negeri. Jadi kalau terintegrasi dengan pasar global, begitu ada gejolak harga pangan global, pasti akan berdampak ke domestik. Kalau di beberapa negara itu dia punya Essential Commodity Act gitu loh. Essential Commodity Act itu Jadi kalau di dalamnya termasuk pangan itu komoditas apa saja sih pangan itu yang yang masuk komoditas itu komoditas esensial tadi. Satu itu. Kemudian yang kedua, setelah ada Essential Commodity Act itu intervensi pemerintah itu ada di 4 tahapan. Satu adalah produksi. Jadi mestinya kalau pangan itu penting, pemerintah itu intervensinya di produksi. Jadi BUMN itu tidak hanya Bulog, tapi dia BUMN itu juga punya lahan pertanian komoditas-komoditas penting sehingga dia tidak tergantung pada swasta kan gitu loh. Tidak tergantung pada swasta itu. Jadi misalnya kayak katakanlah minyak goreng. Kalau minyak goreng esensial komoditas itu ya tadi pemerintah tidak hanya punya perkebunan kelapa sawit, tapi dia juga punya pabrik minyak goreng sehingga dia bisa intervensi langsung. Jadi tidak mengandalkan swasta gitu loh. Jadi satu itu. Yang kedua di distribusi. Ya itu tadi
luasan Indonesia itu kan sangat luas itu loh. Ya itu kan tadi terus ada problem, ada sentra produksi, ada sentra konsumsi kan gitu loh. Sentra konsumsi. Ya ini juga persoalan logistik itu juga harus diintervensi. Karena kalau nggak ada intervensi di logistik diserahkan ke mekanisme pasar, itu harga yang jauh di luar sentra produksi itu harganya melambung dan itu tidak fair bagi konsumen kan gitu. Misalnya konsumen di Papua itu kan banyak komoditas yang harganya sangat mahal karena kebanyakan didatangkan dari Jawa. Kemudian yang ketiga adalah pricing policy, harganya itu diatur tidak dilepaskan ke mekanisme pasar. Yang keempat itu dikonsumsi. Pemerintah itu juga bisa mengatur konsumsi kalau memang komoditasnya itu terbatas, terus apalagi ada subsidi, pemerintah bisa mengatur konsumsi gitu. Kenaikan berbagai harga komoditas pangan yang terjadi belakangan ini memang dipicu oleh sejumlah faktor internal dan juga faktor eksternal. Selain memantau harga di pasar, diperlukan adanya upaya untuk menjaga agar pasokan dan juga distribusi dapat memenuhi kebutuhan nasional. Tentunya menjelang Ramadan 2024 ini, sejumlah harga yang semakin meningkat memberatkan masyarakat dan mengurangi daya beli mereka. Pemerintah perlu untuk menemukan upaya terobosan agar menjaga harga kembali normal sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian Vloganza kali ini. Saya Elsya Casey dan juru kamera Dimas Finardi. Sampai jumpa di Vloganza edisi selanjutnya.